Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya kembali akan menjelaskan tentang pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, konsep dasar asesmen pembelajaran, yaitu tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Yang pertama itu adalah tes. Tes didefinisikan oleh para ahli dengan frasa yang berbeda, tanpa sasaran dan tujuan yang beberapa di antaranya seperti yang diimpun oleh Dayanti. Tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka. Kemudian yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan dan akurat tentang sesuatu yang diukur. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Kemudian yang ketiga, asesmen. Asesmen diambil dari kata asesmen yang sering diartikan sebagai asesmen. Dalam buku ini akan digunakan istilah asesmen sebagai ganti dari istilah asesmen untuk menghindari penggunaan kata evaluasi yang juga bermakna asesmen. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah membuat pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun karakteristik evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian integral dari proses. Kemudian asesmen harus didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil asesmen yang maksimal yang dapat menggambarkan proses dan hasil sesungguhnya. Asesmen dilakukan sepanjang kegiatan. Yang keempat, terkait dengan evaluasi, asesmen pada dasarnya merupakan alat ataupun bukan merupakan tujuan, sehingga asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai untuk melihat dan menilai apakah peserta tidak telah mencapai hasil belajar. Yang keempat, tujuan dari fungsi, prinsip, dan asesmen. Tujuan asesmen secara umum, tujuan utama asesmen adalah yakni tetap pada acuan melacak kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, fungsi asesmen adalah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi yang ditargetkan, kemudian sebagai landasan pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, prinsip asesmen. Prinsip asesmen adalah sesuatu yang harus dijadikan pedoman. Prinsip asesmen berbagai kelas adalah patokan yang harus dipedomani ketika guru melakukan asesmen hasil dalam proses belajar. Kemudian ada beberapa prinsip asesmen. Yang pertama, prinsip validitas. Yang kedua, prinsip reliabilitas, dan prinsip komprehensif, dan prinsip objektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.